dan volume itu berbanding terbalik, berarti volume dibagi tekanan pada temperatur dan mol yang konstan itu akan menghasilkan suatu konstanta. Ya, jadi P dikali V-nya itu akan menghasilkan konstanta. Sedangkan hukum Charles itu di mana volume dan temperatur berbanding lurus. Semakin tinggi volume, semakin tinggi temperatur. Saat mol dan tekanannya konstan. Sedangkan hukum Avogadro itu volume dan mol pada tekanan dan temperatur konstan. Itu berbanding lurus. Nah, itu dari mana mendapatkan persamaan gas idealnya? Sebelumnya, stoikiometri gas kalian mengetahui bahwa dia berasal dari eh, sifat-sifat gas ya. Sifat-sifat gas itu reaksinya berarti reaksi-reaksi gas. Nah, yang mana yang disebut gas? Kalau di tabel periodik itu yang warna biru ya, kuning. Ya, kalau di tabel periodik warnanya beda-beda, cuman yang dia selalu ada di paling ujung golongan 8. Kemudian nitrogen, oksigen, fluor, dan klor ini yang biasanya bentuk gas. Dan dia biasanya diatomik ya, lebih dari satu atom kecuali golongan gas mulia. Untuk yang lainnya, non-logam dengan non-logam itu pasti bentuknya awalnya adalah gas. Nitrogen dengan oksigen, nitrogen dengan hidrogen, karbon dengan oksigen. Nah, gas itu sendiri dia memiliki tekanan, volume, dan juga mol. Tekanan, volume, dan juga temperatur sama mol. Jumlahnya menempati ruangnya. Dan dia lebih rendah dibandingkan cairan dan padatan. Saya tidak akan ke sini lebih tekankan bahwa satuan tekanan gas adalah ATM ya. Kalau dia ke milimeter Hg itu sama dengan 760 milimeter Hg. Kalau dia ke torr, satu ATM itu setara dengan 760 torr. Jadi nanti kalau misalnya senyawanya gas itu punya tekanan 500 torr, berapa ATM ya Anda tinggal bagi dengan 760. Ya. Nah, ini tadi hukum Boyle bahwa tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jadi kalau ada tekanannya dikali dengan volume, itu akan menghasilkan konstanta. Jika temperatur dan molnya tetap. Nah, kalau pada temperatur dan molnya tetap, ada perubahan tekanan, ada tekanan pertama dan tekanan kedua, ada volume 1 dengan volume 2, itu berlaku P1 sama dengan P2. Ya. Nah, ini contoh saja. Kira-kira kalau ada tekanan dan volumenya berbeda pada tekanan dan pada temperatur konstan, nah kamu tinggal masukkan seperti ini. Perbandingan antara tekanan dikali volumenya. Tapi logika saja, kalau tekanannya besar, volumenya akan kecil. Ya, jadi kalau tekanannya besar, volumenya akan kecil. Jadi saat kamu dapat volumenya besar, tekanannya akan kecil kan? Nah, di sini kamu dapat volumenya lebih kecil daripada kamu punya volume yang lebih kecil dari volume sebelumnya. Sehingga pasti tekanannya akan lebih besar daripada tekanan sebelumnya. Logikanya seperti itu. Sedangkan temperatur sama volume pada tekanan konstan itu akan berbanding lurus. Jadi tekanan dibagi volume akan menghasilkan suatu konstan. Sorry, volume dibagi temperatur akan menghasilkan suatu konstanta. Pada tekanan tertentu, volume dan temperatur itu akan berbanding lurus. Dia harus pada satuan Kelvin.
sehingga harus ditambah 273. Karena gas itu temperaturnya dalam suatu percobaan akan mengacu pada satu titik, yaitu pada temperatur 0 derajat. Apa temperatur minus 273 derajat. Ini ya. Sehingga kalau dia dalam satuan derajat Celcius harus dirubah ke dalam Kelvin. Nah, ini contohnya, misalnya ada volume sekian, temperatur sekian, diketahui temperaturnya hingga 98 Kelvin, volumenya 3,2. Berarti temperatur yang kedua ini turun ya, karena volumenya juga turun. Sehingga kita buktikan juga dia jadi 192 Kelvin. Kemudian kalau hukum Avogadro itu pada temperatur dan tekanan tetap itu akan berbanding lurus. Karena gas menempati ruangnya ya, wadahnya. Sehingga volume berbanding terbalik dengan molnya. Makin volumenya, berbanding lurus. Makin volumenya besar, molnya juga besar. Jadi volume wadahnya besar, jumlah gasnya juga akan besar. Nah, ini contoh, kita tahu mol itu bisa dilihat sebanding dengan koefisien ya. Jadi kalau molnya di sini dalam reaksi NH3 adalah 4 mol, O2 5 mol, berarti ada 4 dan ada ada berapa liter biasanya NH3? 4 liter. O2 juga jadi 5 liter gitu ya. Dan volume NH3 akan berbanding lurus dengan volume NO sama karena koefisiennya 4. Ya, jadi karena mol berbanding lurus dengan volumenya pada temperatur dan tekanan konstan. Sehingga persamaan gas ideal tadi menghasilkan di mana tekanan dikali volume menghasilkan suatu konstanta, volume dibagi temperatur akan menghasilkan konstanta, volume dibagi mol akan menghasilkan konstanta. Konstanta itu kita sebut sebagai konstanta gas R. Nah, ini kalian akan bisa tahu bahwa P itu tekanan, volume itu P, satuannya liter, tekanan satuannya atm, mol adalah N, R itu adalah konstanta gas, liter atm per mol Kelvin, dan temperatur adalah Kelvin. Ya. Jadi ada kondisi di mana kondisi STP. Kondisi STP itu berarti temperaturnya pada keadaan standar, di mana molnya 1 mol. Ya, dan volumenya 22,4 liter. Temperaturnya yaitu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Dan tekanannya 1 atm. Jadi saat kita masukkan tekanan, volume, mol, dan temperatur, maka didapatlah persamaan ini. Konstanta gas 0,082 ya. Seperti itu. 0,082 liter atm per mol Kelvin. Ini misalnya berapa volume yang ditempati 49,8 gram HCl dalam pada STP. Nah, di sini molnya tidak 1 mol jadinya kan. Ya, di sini cari volumenya. Kalau STP temperaturnya 273, tekanannya 1 atm. Jadi artinya kalau misalnya ada yang dirubah molnya ya dari yang di sini 1 mol diganti jadi 4,98 gram misalnya, itu kan jadi bukan 1 mol ya. Tetapi tekanan dan 273 temperaturnya masih tetap karena dia kondisinya STP. Nah, di sini kita harus rubah dulu ke molnya, dia di berapa mol. Ternyata ada 1,37 mol. Nah, tinggal kali dengan konstanta gas, Anda kali temperaturnya menjadi dibagi dengan tekanan, Anda dapat volumenya 30,6 liter. Sampai sini ada yang mau tanya terkait penerapan tekanan volume
temperatur, ada persamaan gas ideal. Pak, kenapa kita belajar ini? Karena nanti yang masuk di ujian juga adalah stoikiometri gas. Stoikiometri gas itu kan kalian masih kemarin ingat ya, cari molnya. Nah, molnya itu dari PVNRT ini, cari N-nya biasanya. Dari cari N-nya baru kalian bisa melakukan stoikiometri. Bisa dari stoikiometri biasa dengan perbandingan koefisien, bisa juga dengan reaksi pembata. Ya. Nah, stoikiometri gas seperti apa? Stoikiometri gas, eh, contohnya sebenarnya sudah banyak di SMA ya, waktu kalian belajar di SMA ya. Jadi seperti ini. Sebentar, kelihatan slide-nya. Halo? Terlihat, Pak. Ya, jadi misalnya diketahui jumlahnya dalam gram atau volume, kamu harus rubah dulu ke mol, nanti bandingkan koefisien, kamu bisa cari mol produk atau mol di spesi atau reaktan yang lain. Kemudian kamu bisa cari jumlahnya dalam volume atau gram. Ya, jadi misalnya berapa volume CO2 yang dihasilkan pada 37 derajat Celcius dalam 1 atm ketika 5,6 gram glukosa mengalami reaksi. Paling umum reaksi pembakaran ya. O2 menghasilkan CO2 dan H2O dari hidrokarbon padatan. Nah, di sini kamu harus cari dulu apa? Cari dulu molnya si CO2. Karena CO2 diketahui ini sebagai gas. Berarti dia kalau diketahui volumenya dalam wadah, suhunya 37 derajat, tekanannya 1 atm, berarti kita bisa cari molnya. Berapa molnya? Tapi sebelum cari molnya, ini yang ditanya apa? Volumenya kan? Malah diketahui molnya si glukosa. Molnya glukosa kita cari dulu. Apa masanya glukosa? Masanya glukosa ini kita cari dulu mol glukosa. Dari mol glukosa baru kita cari mol si CO2. Kita dapat mol, kita dapat temperatur, kita dapat tekanan, kita bisa cari volumenya dari PVNRT. Coba berapa? Jadi kalau di ujian, kalau dia spesinya gas, kemungkinan besar akan diketahui volume, temperatur. Nah, kamu harus cari molnya atau kamu harus cari volume atau temperatur atau tekanan dari mol spesi lainnya ya yang ada di reaktan atau di produk. Berapa? Jadi bahasan ujian itu stoikiometri biasa, stoikiometri larutan, netionik ya, dan kemudian stoikiometri redox dengan reaksi redox, lalu stoikiometri gas yang tadi pakai persamaan gas ideal dihubungkan ke reaksi dan stoikiometri penyetaraannya dan reaksi. Kalau di sini lihat reaksinya sudah setara ya. Ayo, berapa? Ada yang bisa?
Tadi Bapak nanya mole ya, Pak? Ya, cari dulu molnya glukosa. Mol glukosanya itu 0,03111, Pak. Terus Terus em, kan satu mol C6H12O6 tuh ngasilin 6 mol CO2. Jadinya mol CO2 yang dihasilkan itu dari mol 6 glukosa dikali dikali molnya sama CO2 ya. 6 mol CO2. Ya, 6 iya dikali jadinya molnya glukosa. 0,18. Iya, Pak. Jadinya Terus 0,1866 mol. Terus berapa pakai yang liter? tadi yang rumus persamaan gas ideal yang PVNRT tadi, jadinya itu dikali 4,75 liter, Pak. Eh, sebenarnya itu kalau di SMA kamu bisa pakai 3 tahap. Kalau 1 tahap kamu bisa cari langsung molnya, perbandingan koefisien dari massa si glukosa dapat molnya, kemudian perbandingan koefisien untuk cari molnya CO2, baru kamu cari volume CO2. Jadi di sini dibagi 180 ya, massa molarnya ya, si glukosa. Jadi tahap pertama kamu cari dulu molnya si glukosa. Nah, habis itu kamu kalikan koefisien si CO2-nya 6, glukosanya 1 kan ya. Yang ditanya adalah CO2. Kalau kamu cari berapa molnya O2 juga bisa ya. Karena kan apa bisa juga cari volumenya. Karena kan apa satu tekanan dalam wadah dan suhunya kan berlangsung dalam satu reaksi ini. Nah, setelah itu kamu bisa kalikan dengan kamu dapat molnya 0,187. Setelah itu kamu masukin ke PVNRT, kamu dapat berapa tadi? 4,7-an ya. Ini Tadi dapatnya itu 4,75, Pak. Ya, iya karena kamu pakainya 273 kan, bukan 273,15 ya nggak masalah. Ya, yang jelas iya, jangan dibulatin jadi iya. 4,8 aja. Itu bisa mengurangi poin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ujian sampai sini ya. Nanti di tanggal 12. Baik, kita coba lihat soal yang variasi ya. Soal ujian-ujian reguler. Bisa kelihatan? Hmm, yang ini. Bu. Nah, ini saya tampilkan ujian SC kemarin. Kelihatan nggak? Sudah, Pak. Ini suatu eksperimen 100 mili. Ini stoikiometri larutan ya. Dia punya volume dan konsentrasi. Punya volume dan konsentrasi. Nah, pertanyaan pertama kalau stoikiometri larutan itu suruh cari apa? Net ionik ya dan ion spektator biasanya. Ini reaksinya sudah dikasih, tinggal kamu setarakan, ternyata setara ya. Harusnya ini dikali 2 ya. 2Na ya. Belum setara ternyata. Jadi harusnya 2 NaCl. Tetapi untuk net ioniknya ya pembentukan yang menjadi endapan adalah BaSO4 berasal dari Ba2 plus dan SO4 2-. Jadi persamaan ion bersihnya ini dan ion spektatornya adalah ionnya ya Na dan Cl. Koefisiennya nggak usah masuk. Bukan 2Na plus dan 2Cl-. Ya. Tapi Na plus dan Cl-. Terus ditanya jelaskan spesimen yang berperan sebagai reaksi pembatas. Ya, kamu cari molnya dulu masing-masing. BaCl2 berapa, Na2SO4 berapa. Ini kalau kamu benar cari molnya dapat poin. Kalau kamu nggak dapat molnya ya salah.
Molar itu adalah mol per volume, berarti kalau cari mol, molar kali volumenya, volume larutan. Nah, kita mau ambil mau dari mana? Dari BaCl2 atau Na2SO4? Di sini dari BaCl2 ya. Jadi BaCl2 kamu dapat molnya si Na2SO4 perbandingannya 1:1. Berarti sama ya molnya si Na2SO4 dengan BaCl2 ya. Nah, ternyata Na2SO4 yang bereaksi dengan BaCl2 sama dengan molnya BaCl2 awal. Sehingga Na2SO4 yang awal tadi berapa? 0,05 ya, berarti dia bersisa. Sehingga Na2SO4-nya bereaksi berlebih. BaCl2-nya bereaksi pembatas. Ya. Jadi kamu jangan cuma bilang reaksi pembatasnya BaCl2 gitu loh. Tapi dari mana dapatnya itu juga ada prosesnya, ada poinnya. Jadi kalau kamu cuma nyebutin BaCl2-nya sekian, ya 2 poin aja dari 5. Dan di sini malah suruh jelaskan kan. Ini penjelasan dari perhitungan dapat ada kesimpulannya. Karena yang kalau kamu jawab langsung BaCl2 sebagai reaksi pembatas, itu cuma kesimpulan, tidak menjelaskan. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, masa endapan BaSO4 berapa? Masa BaSO4 yang kamu dapat adalah masa teoritis ya. Jadi tadi yang reaksi pembatasnya adalah 0,0125 atau BCl2 ya. Jadi mol BaCl2 ini dipakai untuk mencari mol dari BaSO4. Perbandingan BaSO4 mol koefisiennya 1:1 dengan BaCl2. Kemudian kamu kalikan dengan massa molar BaSO4. Ya. Ini tipe-tipe stoikiometri larutan soalnya ya pasti diawali dengan ion bersih, kemudian masuk ke stoikiometrinya. Cari molnya, cari reaksi pembatas, cari massa atau apapun jumlah di produk ya bisa jumlah molekul, bisa mol apa molaritas bisa juga kalau diketahui volumenya. Oke, yang jelas intinya rubah ke mol, baru rubah ke jumlah yang diminta. Kemudian ada pertanyaan berapa persen Neo diketahui masa teoritisnya. Masa eksperimennya sekian. Nanti tinggal kamu bagi 2,5 gram dengan masa teoritis yang dihitung ya. Sini dapatnya 85,69%. Paham sampai sini? Ya, tadi itu ada soal stoikiometri gas, ini coba stoikiometri larutan ya. Kemudian ada variasi soal nih di ujian ini. Senyawa natrium sulfat ditemui bentuk senyawa hidratnya yaitu berupa garam Glauber Na2SO4X H2O. Digunakan sebagai pengisi deterjen. Sebanyak 5 gram garam ini ditimbang lalu kemudian dipanaskan sehingga massa berkurang menjadi 2,205 gram. Jadi dia awalnya Na2SO4 kan, XH2O 5 gram. Saat dipanaskan pada suhu air 100 derajat dia menjadi 2,205. Jadi sisanya apa? Na2SO4 kan. H2O-nya hilang. Nah, molnya si Na2SO4 ini sama dengan molnya si hidrat ini sama dengan molnya yang kalau sudah dipanaskan. Jadi yang di kiri ini produk sebelum dipanaskan, yang di kanan itu setelah dipanaskan. Karena kalau dipanaskan kan airnya nguap. Kalau airnya nguap ya jadi tinggal garamnya kan. Kemarin kan garam hidrat itu kalau dia mengandung air. Bagaimana memisahkan airnya dengan garamnya ya dipanasin saja. Jadi kamu tinggal masukin saja molnya si Na2SO4X H2O dengan masanya 5 gram dan molnya si Na2SO4 dengan masanya 2,205 gram. Nah, yang tidak diketahui kan massa molarnya ya. Ini kan massa molar Na2SO4 sudah terhitung dari sini. Ya kan? Na23
S-nya 32, O-nya 64. Ya, tapi X-nya ya kamu cari dari sini. Jadi H2O kan massa molarnya 18 kali X. Ya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini gram per massa molarnya sudah diketahui semua. Tinggal kamu cari X. X-nya ya tinggal persamaan matematis, kamu dapat X-nya 10. Sehingga rumus molekulnya Na2SO4. Jadi ini dari segi massa dibandingkan mencari rumus molekul. Beda sama yang kemarin. Kalau kemarin kan ada persen massa, dapat rumus empiris, terus ada massa molar, terus cari rumus molekul kan. Kalau ini hanya perbandingan massa yang sebelum dipanaskan dengan yang sudah, senyawa hidrat dengan senyawa garamnya, kamu akan dapat jumlah hidratnya berapa dari perbandingan molnya saja. Karena perbandingan mol kan perbandingan koefisien ya, atau jumlah atom di dalamnya. Ini salah satu contoh soal ujian. Nah, mau tanya, variasinya. Oke, terakhir stoichiometry redox. Ini misalnya ada soal stoichiometry redox. Dia mencari juga suatu garam, ya, suatu garam ini dilarutkan dengan KMNO4. Nah, ini keadaan asam. Berarti dia harus stoikiometrinya dalam bentuk redox. Di sini diketahui reaksinya adalah MnO4- tambah menjadi Mn2+ dan C2O4 ya. Nah, kalian biasanya dikasih reaksi yang belum setara. Ini saya bantu misalnya sudah ada reaksi oksidasinya, reduksinya. Tapi kalau dilihat soalnya MnO4- ini akan menjadi Mn2+ kan. Kemudian C2O4 2- ini akan menjadi CO2 reaksinya. Natrium sama kalium saya bilang itu adalah ion spektator karena semua larut. Di kanan dan kiri dia akan terbentuk di reaktan dan di produk. Ya. Jadi natrium dan kalium ini sebenarnya adalah ion spektator ya. Jadi di reaktan dan di produk juga. Pak, nanti kita dikasih reaksinya ya. Kalau dikasih. Kalau enggak, ya kamu lihat aja di sini. Mana yang tidak larut. Yang tidak ada di reaktan dan produk ya natrium sama kalium. Si CO2O4 dan MnO4. Karena si C2O4 ini akan bereaksi menjadi CO2 kan. Menjadi spesies lain kan. Kemudian MnO4 ini akan menjadi spesies Mn2+. Nah, si natrium sama kalium kan kalau jadi ion dia ada di kanan, ada di kiri juga. Bisa berdiri bebas. Dan di sini dibilang keadaan asam. Berarti kan kalian harus setarakan dalam suasana asam saat MnO4- menjadi Mn2+ dan C2O4 2- dan CO2. Pak, airnya mana ya? Airnya pasti akan masuk dalam reaksi asam kan? Suasana asam. Nah, ini kita dapat reaksinya. Nah, terus diketahui apa di sini? Ada volume 23,5 ml KMNO4 dan 0,01 molar KMNO4 kan. Berarti kita cari dulu mol KMNO4-nya. Mol KMNO4-nya sudah dapat sekian. Nah, mol KMNO4 adalah sama dengan molnya si MnO4- ya. Dia punya koefisien 2. Ya kan? Kalau mau cari mol Na2C2O4 berarti cari mol dari C2O4 2- ini kan. 5:2 ya. Jadi 5/2, 5 di sini bagi 2 MnO4- kali mol si MnO4-. Nah, di situ kamu dapat mol Na2C2 molnya si C2O4 2-. Molnya C2O4 2- itu sama dengan mol garam hidratnya yaitu mol Na2C24X H2O. Gitu ya. Nah, kamu dapat molnya ya. Kamu bisa cari massa molarnya. Massa molarnya 170,21 kan. 170,21.
Di sini dapat dari mana? Nah, di sini dapatnya sebenarnya tadi dapat apa namanya? Dapat molnya, dapat ada massa molarnya diketahui harusnya. Ya, sebenarnya harusnya dikali masanya, ada masanya nggak di sini? Dia ada masanya. Oh ya, ada 0,1 gram kan? Ada molnya 5,875 kali 10 pangkat min 4, ada masanya. Bisa cari massa molar kan? Mol sama dengan massa per massa molar, masanya 0,1, molnya 5,875. Jadi 0,1 dibagi 5,875, kamu dapat 170,21 gram per mol. Masukin lagi ke massa molar. Di sini kita tahu massa molarnya Na46, Na2 ya. C2 itu 12 kali 2, 24. O itu adalah 64 kan. H2O itu 18 kali X. Itu yang kita tidak ketahui. Sehingga kita dapat X-nya di sini dengan persamaan matematis adalah 2. Maka rumus kimianya adalah Na2C24 2H2O. Jadi menentukan rumus kimia juga bisa dari perbandingan massa atau dari yang dari stokiometri larutan tadi atau dari redox ya. Intinya kita dapat massa molarnya dari garam itu berapa. Nanti kita bisa cari dari perbagiannya, ada yang tidak diketahui, ini ada X ya, 18X. Itulah jumlah XH2O yang didapatkan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ini contoh terakhir mungkin ada soal barium hidroksida dicampurkan dengan aluminium sulfat. Ini stoikiometri larutan. Ya. Tentukan persamaan reaksi berlangsung. Nah, ini. Net ioniknya gimana net ioniknya? Sama-sama mengendap nih kanan kiri, kanan di sebelah kanan di produk. Berarti net ioniknya ya ini. Berarti menjadi Ba2 plus 2 apa bukan 3 Ba2 plus dan 6 OH min ya. Menjadi 2 Al3 plus dan 3 SO4 2 min. Jadi kalau aqueousnya kan terurai, yang solidnya yang tidak terurai. Kemarin kan solid, liquid, gas, dan asam basa lemah tidak terurai ya. Kemudian massa total endapan yang diperoleh. Nah, di sini kita cari dulu molnya. Massa total endapan yang diperoleh adalah massa BaSO4 dan massa AlOH 3 kali kita harus cari. Ya, semua karena diketahui molnya BaO2 dan molnya A2SO4 3 kali, berarti ya reaksi pembatas dulu kan ya. Dari reaksi pembatas kita bisa cari molnya yang ada di BaSO4 dan juga molnya di Al2O 3 kali. Dapat mol masing-masing dari reaksi pembatas, kita cari massa masing-masing baru kita tambahkan. Itu adalah massa yang terbentuk. Nah, terus pertanyaannya adalah konsentrasi molar ion-ion tetap ada dalam larutan ketika reaksi berlangsung sempurna. Ion-ion tetap itu kan adalah si Al dan SO4 kan. Nah, itu kamu cari masing-masing ion apa sesuai koefisien. Kan dapat massa tuh, massanya si Al dapat si ini loh. Dapat massanya si BaSO4 dan massa Al kan. Ya. Ya massa Al OH 3 kali. Nah, tinggal kamu cari molnya, nanti kamu akan dapat mol masing-masing. Dari mol masing-masing tinggal dibagi volume dapat molar. Nah, sebenarnya tinggal dikali koefisien ya. Jadi ada mol awal, mol awalnya 0,0825 misalnya. Kalau yang Al2SO4, nah berarti ya, mol yang awal berapa, yang bereaksi berapa, dapat mol sisa. Nah, mol sisanya ini untuk mencari mol yang ada di ion-ionnya.
Nah, mudah-mudahan nggak masuk ya. Yang masuk cuman yang A dan B kayaknya bisa masuk ya. Karena reaksi pembatas dan cari massa. Kalau yang ini mah gampang sih karena kamu dapat molnya. Yang penting setarakan dapat molnya dan cari massa molarnya. Dari massa molar itu kamu bisa dapat rumus kimia. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada, itu latihan soal saja ya. Nanti ya stoikiometrinya bahan ujian sampai sini. Jangan lupa absen untuk hari ini. Di hari Rabu saya akan kasih soal, tolong dikerjakan per kelompok. Soalnya sebenarnya sudah ada di EduNext, tapi saya nanti akan tambah lagi. Jadi akan dikerjakan per kelompok. Nanti salah satu anggota kelompoknya upload di EduNext ya jawabannya. Ya, soalnya nanti pas jam kuliah hari Rabu itu. Itu saja dari saya. Kita akan ketemu lagi di bulan April. Langsung ujian hari Sabtunya. Jadi Rabu ketemu, Sabtu ujian. Ya, di pertemuan pertama setelah Lebaran. Jadi mohon dipersiapkan dengan baik karena bab ini itu fokus dengan stoikiometri saja. Ya. Bab 1 itu cuman fokus